ibu pergi secepat ini? Lilis masih butuh ibu. Nak, sabar ya. Ibu sudah tenang di sana. Kita doakan saja ya. Ayah tahu kamu sedih. Aku gak kuat ya. Aku masih pengen dipeluk ibu. Dengerin suara ibu. Ayah juga sedih, Nak. Tapi kita harus ikhlas. Kita kuat sama-sama ya demi ibu. Ih, kasihan ya itu anak si Dadang. Baru remaja udah ditinggal ibunya. Padahal anak cewek tuh butuh banget kasih sayang ibu. Iya bener, tapi kita juga kagak bisa nolak takdir. Tapi tetap aja ya, sedih ngeliat si Lilis. Ibunya tuh kelihatan sehat-sehat aja kemarin. Tahu-tahu meninggal. Jangan-jangan... Jangan sujon gitu ngapa, Ro? Di tempat pemakaman kita mesti jaga lisan. Gue cuma bilang jangan-jangan ya, Ti. Belum tentu bener. Namanya juga manusia. Penasaran ya kan? Aduh, ai. Pok Rodia, Pok Yati. Ini masih suasana pemakaman. Bisa ditahan dulu gak sih ngobrolnya? Iya maaf Bang Udin. Kita cuma ngobrol biasa kok. Gak ada niat ganggu juga. Mas Dadang, saya turut berduka cita ya. Semoga almarhum husnul khotimah. Makasih banyak Pak RT. Saya masih kaget. Semua ini terjadi begitu cepat. Aduh ai. Subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Yah, rasanya rumah ini beda banget sekarang. Iya, Nak. Ayah juga ngerasa gitu. Sepi banget ya. Biasanya jam segini ibu duduk-duduk di sini sambil nyuruh aku tidur lebih awal atau cerita soal masakannya besok. Aku kangen ibu ya. Ayah juga, Nak. Tiap sudut rumah ini ada kenangan bersama ibu. Sekarang kalau aku cerita cuma bisa ke ayah. Biasanya ibu yang dengerin. Ayah bakal dengerin cerita kamu kapan aja. Ayah tahu, ayah gak akan bisa gantiin ibu. Tapi kita harus tetap jalani hidup dengan bahagia ya, Nak. Aku rindu banget ya. Ayah juga, Nak. Tapi ibu pasti seneng lihat kita tetap saling jaga satu sama lain. Mas Dadang, mau berangkat kerja ya? Iya, Poyati, mau berangkat. Mas Dadang, kelihatan makin kurus aja nih. Karena gak ada yang masakin ya sekarang. Ro, yang bener aja lu. Basa-basi masa begitu? Emang kenapa sih? Ya seadanya Porodia, masak sendiri atau kadang Lilis yang bantuin. Anak gadisnya rajin ya mas. Makanya itu mas, masa udah 3 bulan sendiri terus gak kepikiran nyari pendamping lagi yang bisa ngurus rumah, ngurus Mas Dadang juga. Belum kepikiran, Pok. Saya masih fokus ke Lilis dulu. Ya kagak salah sih, tapi jangan terlalu lama sendiri juga. Apalagi Lilis butuh figur ibu juga itu. Iya, siapa tahu ya kan. Ada tetangga sebelah tuh janda cantik, anak 1. Masakannya enak, juragan kontrakan lagi. Kayak kriteria Poyati gak sih? Lah iya ya, di kampung Kincir janda anak 1 yang punya kontrakan cuman Poyati doang. Namanya juga usaha ya Ti, biar besti gua kagak jomblo lagi. Jangan ngomong mulu napa lu Ro, berisik. Makasih perhatiannya ya Bu Ibu. Tapi sekarang saya lebih tenang begini dulu. Masih banyak yang harus saya beresin pelan-pelan. Iya, siapa tahu nanti berubah pikiran. Jangan ditahan-tahan. Namanya juga manusia butuh pendamping. Saya duluan ya. Mari semuanya. Gak usah macem-macem lu ya Ro.
Lagian lelaki idaman gue bukan kayak Mas Dadang. Levelnya spesial dah. Kepedean banget lu, Yati. Boleh juga nih, di gerobak sayur saprol dijadiin ajang pertemuan jodoh. Lu kagak usah ikut-ikut saprol. Gue kagak belanja di sini lagi nih. Poyati salting nih. Ayah, belum tidur. Belum nak, kamu juga belum tidur. Baru mau tidur, tapi lihat lampu ruang tamu masih menyala. Aku kira ayah ketiduran. Enggak, ayah cuma lagi mikir aja. Mikirin apa ya? Tadi pagi, ayah ketemu Porodia dan Poyati di tukang sayur. Bu Rodia, ada-ada aja pasti omongannya ya. Iya, tapi yang dia bilang bikin ayah mikir juga tentang kalau ayah mungkin nikah lagi. Oh gitu. Ayah bilang ini bukan karena ingin buru-buru atau karena ayah gak sayang lagi sama almarhum ibumu. Tapi kadang ayah ngerasa kamu butuh sosok ibu lagi dan ayah juga butuh teman ngobrol. Seseorang yang nemenin hari-hari kita. Kalau ayah bahagia, Lilis juga bahagia kok. Kamu gak marah? Kenapa harus marah? Ibu udah gak ada ya. Kita gak bisa terus-terusan hidup dalam kehilangan. Selama ayah pilih orang yang baik, yang bisa sayangin Lilis juga, Lilis gak masalah kok. Kamu dewasa banget nak. Ayah bangga. Aku cuma gak mau lihat ayah terus sendirian. Aku tahu ayah sering pura-pura kuat, padahal juga capek. Terima kasih nak. Tapi ayah gak buru-buru kok. Kalau memang nanti ada yang cocok, ayah akan pastikan dia bisa jadi ibu yang baik buat kamu juga. Kamu tenang aja ya, Mas. Aku sudah menganggap Lilis seperti anak aku sendiri. Aku berjanji akan mengurus kamu dan Lilis dengan sebaik-baiknya. Hati aku terasa begitu tenang. Ayah, jangan ngobrol terus dong. Ayo berangkat, nanti kesiangan. Iya nak. Bunda, kami berangkat dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Lilis, kamu yang semangat ya belajarnya. Iya bunda, terima kasih. Nanti bunda masakin sayur bening kesukaan kamu ya. Nah, dengar itu nak. Bunda perhatian banget kan sama kamu. Iya ya. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Sudah bunda. Oh iya bun, bunda sudah masakin sayur bening kesukaan aku kan. Aku mau makan ya bun. Lilis, kamu ini ya pulang sekolah langsung nanyain makanan. Dikira kamu nyonya besar di rumah ini. Iya bun, maaf. Tapi aku lapar. Lapar. Kamu pikir ini warteg? Rumah ini ada aturannya. Kamu jangan manja. Kalau mau makan, kamu harus beberes rumah dulu. Nyuci piring, nyapu, ngepel. Tapi bun, gak usah ngebantah kamu. Kalau semua pekerjaan itu belum kamu selesaikan, kamu tidak boleh makan. Kenapa kamu diam aja? Cepet sana ke belakang. Ini malah bengong aja. Iya bunda. Kenapa bunda jadi seperti itu sama aku? Lilis, kamu kenapa nak? Ayah perhatiin murung aja. Gak apa-apa ya, cuma capek aja mau istirahat. Yakin? Kamu bisa cerita kalau ada apa-apa. Iya ya, aku cuma ngantuk aja. Aku ke kamar dulu ya. Bun, kamu lihat sikap Lilis hari ini. Kayaknya sedih banget. Ada apa ya? Ya elah mas, masa gitu aja bingung? Anak perempuan mungkin lagi putus cinta atau ribut sama temennya, atau mungkin juga lagi datang bulan. Tapi mukanya sedih.
kayak habis nangis. Mas Dadang ini kayak gak pernah muda aja. Emangnya semua hal harus diceritain? Apalagi Lilis itu sudah memasuki masa remaja. Biarinin aja, nanti juga akan baik sendiri. Ya mungkin kamu benar. Udah Mas, santai aja. Besok juga ceria lagi dia. Aku juga gak mau terlalu ikut campur. Takut dibilang cerewet. Lilis, pas banget kamu pulang. Nih, bantuin Bunda jualan opak. Masih banyak tuh sisanya di dapur. Kamu bawa keliling kampung ya. Sekarang, Bun? Udah ganti baju sana cepetan. Terus langsung berangkat. Ayah kamu hari ini pulangnya malam. Jadi sebelum ayah kamu pulang, opak itu udah harus habis ya. Tapi Bun, aku belum makan siang. Aku juga lagi banyak tugas. Banyak alasan. Malam juga masih bisa dikerjain tugasnya kalau udah selesai jualan. Lagian, kamu pikir hidup ini cuma tidur dan makan aja? Cepetan sana pergi. Opak, opak, opak. Aduh, ai. Lilis bawa apaan tuh? Ini Bang Udin, Lilis jualan opak. Mau beli nggak? Sekarang kamu jualan. Iya Pak RT, buat bantu-bantu Bunda di rumah. Wah, cakep. Kamu pinter banget Lilis. Sekolah jalan, bantu orang tua juga jalan. Tapi kamu pulang sekolah langsung jualan. Iya Pak RT. Udah makan belum? Belum Pak RT. Pulang sekolah belum makan, malah langsung disuruh jualan. Ibu baru Lilis baik kan? Baik kok Bang Udin. Saya beli 3 ya. Ini uangnya. Sisanya buat kamu jajan. Gak usah Pak RT. Uang lebihannya disimpan sama Lilis aja ya, buat pegangan Lilis. Iya Bang Udin, makasih ya Pak RT. Sama-sama Lilis. Semangat ya Lilis, kalau capek istirahat, jangan terlalu dipaksa. Nah, akhirnya pulang juga. Mana uangnya? Loh, kok opaknya masih banyak? Ini Bun, aku udah keliling kampung. Beberapa udah ada yang laku, tapi belum habis semua. Gak becus banget. Kamu tuh jualan atau jangan-jangan kamu main ya? Enggak Bun, aku beneran jualan. Tadi ketemu Pak RT sama Bang Udin di pos. Mereka juga beli. Alasan? Kalau dari dulu udah jadi anak pemalas, pasti alasannya banyak. Udah tahu saya itu capek bikinnya. Kamu malah nyantai. Emang gak bisa diandelin ya kamu jadi anak? Nyusahin aja hidupnya. Maaf Bun, tapi aku udah usaha keliling. Udah, pokoknya mulai besok kamu gak usah dikasih uang jajan. Biar tahu rasa, gak bisa bantu yang gak usah jajan sekalian. Gimana Mas, kerjaan hari ini? Capek ya? Lumayan Bun. Oh iya, Lilis kemana? Lilis di kamar, lagi istirahat. Tadi katanya capek banget. Ya udah, Bunda suruh masuk aja deh. Oh, aku pikir dia masih main. Makasih ya Bun, kamu begitu perhatian dengan Lilis. Iya Mas, sama-sama. Kan aku udah pernah bilang kalau aku benar-benar menganggap Lilis seperti anak aku sendiri. Tapi kenapa Lilis akhir-akhir ini selalu murung ya? Alah Mas, itu normal buat remaja, apalagi perempuan. Moodnya kadang gak karuan, mudah berubah-ubah. Tapi aku mau ngobrol sebentar sama dia. Gak usah Mas, gak usah diganggu. Kasian loh, dia itu capek banget kelihatannya tadi. Tapi nanti malam aku mau ngobrol sama dia ya. Aku kangen dia yang suka cerita-cerita kayak dulu. Udah, biarin aja dia istirahat dulu.
Kan masih bisa nanti-nanti. Ya sudah deh. Sekarang mending Mas mandi dulu aja, biar seger. Heh, baru pulang jam segini? Kamu kira ini rumah kos? Maaf bun, tadi ada tugas kelompok di rumah temen, baru selesai jam segini. Tugas, alasan aja. Terus opak yang bunda suruh jualin itu gimana? Kamu pikir opak bisa jalan sendiri ke pembeli? Tapi kan aku udah bilang bun, aku ada tugas. Tugasnya untuk tambahan nilai ujian. Kamu tuh ya, sejak bunda suruh jualan, malah kabur-kaburan. Aku gak kemana-mana, aku sekolah, aku ngerjain tugas. Kamu berani ngelawan saya? Saya yang ngurus rumah ini. Kamu tinggal enak, ayah kamu gajinya kecil. Makanya saya harus cari tambahan lain. Untuk apa? Untuk keluarga ini. Nyesel saya jadi istri ayah kamu yang ternyata orang miskin. Ya Allah, berarti bunda. Dan asal kamu tahu, saya itu gak pernah tulus menerima kamu. Kamu cuma anak tiri. Kamu gak usah ngomong yang macem-macem ya. Apalagi kalau ayah kamu sampai tahu, saya gak akan tinggal diam. Astagfirullahaladzim. Itu suara si Lilis sama Mbak Munah. Lilis lagi dimarahin. Tega bener Mbak Munah ngomelin si Lilis sampai begitunya ya. Cuma gara-gara kagak jualan opak. Padahal kan si Lilis juga butuh ibu yang bisa nemenin dia, bukan malah nyakitin dia. Lah kasihan banget dah sama si Lilis ya. Saprol, sayurannya seger-seger banget ini. Kayak abis mandi di curug. Pastinya dong, Poyati. Tahu kagak? Semalam itu nih, saya dengar suara ribut-ribut dari rumah Mas Dadang. Oh iya, Po. Ribut-ribut gimana? Ternyata suara Mbak Munah lagi ngomelin si Lilis. Padahal ya, itu anak baru pulang sekolah. Katanya sih karena kagak jualan opak. Ya Allah, padahal ya kalau dilihat-lihat nih, Mbak Munah kayak baik gitu ya. Tapi saya jadi keingetan sama cerita Ibu Tiri. Kasian juga, Po. Si Lilis kan masih remaja. Kok Mbak Munah tega ya? Iya, kayak cerita yang di film-film. Tapi ya kagak semuanya jahat. Yang baik juga banyak. Cuman ya, yang sering diceritain mah yang jahat-jahatnya mulu. Biar dramatis gitu dah katanya mah. Poyati yang ibu kandungnya Nur aja. Kalau ngomel udah kayak Ibu Tiri ya kan? Bisa aja lu Saprol. Poyati ini bukan kayak Bu Tiri, tapi ibu-ibu juragan kontrakan. Pagi Bang Saprol, Poyati. Pagi Mbak Munah. Wah, rajin belanja juga nih ya sekarang. Iya Po, biar yang pulang kerja dan yang pulang sekolah itu seneng. Mbak Munah, ngomong-ngomong soal semalam, saya dengar suaranya sampai keluar kayak lagi marahin Lilis ya. Oh itu, cuma masalah sepele Poyati. Biasa, anak remaja, susah dibilangin. Saya cuma ngingetin biar dia disiplin. Maaf ya Mbak Munah, bukannya mau ikut campur nih. Mungkin Mbak Munah bisa nasehatin si Lilis dengan baik-baik dah. Lilis tuh butuh sosok ibu yang bisa menggantikan almarhum ibunya, bukan malah sebaliknya. Kasian Mbak, jangan diomelin aja itu anak. Saya ngerti kok, ya kadang saya juga lelah, tapi niat saya baik. Niat baik kalau caranya salah, hasilnya juga bisa nyakitin Mbak. Hati-hati ya. Duh, Saprol mesti ngapain nih? Ibu-ibu, ada cabai seger nih, rasanya pedes. Saya sih cuman pengen saling akur Mbak. Kagak enak juga kan kalau sampai Mas Dadang tahu yang sebenarnya. Saya nggak jadi belanjanya ya Bang Saprol. Lah dia ngapa sih? Gara-gara omongan elu nih Saprol. Enak aja, Poyati yang dari tadi ngomong terus. Dah, udah sono jualin dah itu sayuran, ntar keburu layu Saprol. Poyati mau makan di restoran aja, kagak jadi beli sayurannya. Idih. Akhirnya pulang juga ya. Udah puas muter keliling kampung untuk ngaduin saya ke orang-orang. Ngadu?
Ngadu apa, Bun? Jangan pura-pura bodoh kamu ya. Kamu pikir saya ini nggak tahu? Sekarang orang-orang di sana mulai bisik-bisik soal saya. Kamu yang ngomporin kan? Ngomong ke orang-orang kalau saya ini udah jahat sama kamu. Bunda, aku gak ngomong apa-apa ke siapapun. Oh iya, terus kenapa tiba-tiba si Poyati itu nyindir-nyindir saya di tukang sayur? Kamu yang cerita kan? Aku gak pernah cerita ke siapapun. Atau bisa jadi suara Bunda kemarin itu terdengar sampai keluar rumah. Berani jawab ya kamu sekarang. Kurang ajar. Anak kecil udah berani ngebalikin omongan. Aku capek diperlakukan kayak pembantu. Selalu disalahkan. Bunda gak pernah peduli. Aku capek sekolah, lapar, butuh istirahat. Yang Bunda tahu cuma uang jualan. Bahkan perlakuan Bunda hanya manis di depan ayah saja. Mulut kamu makin panjang ya sekarang. Saya peringati, jangan cerita apapun ke ayah kamu. Ingat itu. Kamu hari ini tidak sekolah, Nak? Tidak, Ayah. Kakak kelas sedang ada ujian. Jadi aku diliburkan selama seminggu. Wah, enak dong. Nanti bisa jalan-jalan sama Bunda. Boleh juga tuh. Pasti seru banget. Kayaknya mending aku di rumah aja deh. Aku pengen istirahat aja. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu mau di rumah aja, ayah berangkat dulu ya, Nak. Hati-hati di jalan ya, Ayah. Kurang ajar kamu ya, Lilis. Mulut kamu tuh udah gak bisa dijaga. Kamu sengaja mau nyindir-nyindir saya ke ayah kamu. Aku gak maksud begitu. Alasan, anak gak tahu diri. Hari ini saya akan ajarin kamu biar ngerti siapa yang berkuasa di rumah ini. Bunda jangan, tolong. Munah, apa-apaan kamu? Mas kok balik lagi? Ini cuma salah paham aja, Mas. Salah paham. Aku lihat sendiri kamu mau mukul Lilis dengan sapu itu. Aku cuma mau ngasih pelajaran. Anak ini sudah keterlaluan. Dia ngebangkang, suka ngaduin saya yang enggak-enggak ke tetangga. Kamu yang keterlaluan, Munah. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan ke Lilis. Lilis baru pulang sekolah belum sempat makan. Kamu sudah menyuruh Lilis untuk jualan. Di rumah juga kamu perlakukan dia tidak baik. Sudah cukup, Munah. Jadi Mas lebih pilih anak itu daripada istri sendiri. Sekarang kemas barang-barang kamu. Aku gak bisa biarkan kamu tinggal di rumah ini lagi. Apa? Aku gak mau Lilis hidup dalam ketakutan. Kamu sudah kelewatan, Munah. Keluar dari rumah ini sebelum aku benar-benar hilang kendali. Dasar anak bawah sial. Munah. Ayah, maafin aku ya. Ayah yang minta maaf karena ayah sudah salah memilih istri dan ibu untuk kamu. Mulai sekarang gak akan ada yang nyakitin kamu lagi. Ayah janji. Lilis, ayah mau tanya sesuatu. Tapi ayah harap kamu jujur jawabnya ya. Tentang Ibu Munah. Iya, Nak. Kamu gak nyaman sama Bu Munah? Kenapa kamu gak bercerita ke ayah? Jujur, aku memang gak nyaman. Tapi aku juga gak mau rumah tangga ayah hancur lagi. Aku tahu ayah juga butuh teman, butuh istri. Tapi ayah gak akan korbankan kamu demi itu, Lilis. Kamu lebih penting dari apapun. Kalau kamu terluka karena keputusan ayah akan betul-betul pertimbangkan semuanya dari awal. Aku gak ingin ayah sendirian. Aku cuma pengen kita bisa hidup damai. Aku bisa sabar, asal Ibu Munah juga berubah. Mau menerima aku bukan cuma karena beban. Kamu udah dewasa banget, Nak. Ayah bangga banget sama kamu. Tapi kamu gak harus terus bersabar untuk sesuatu yang gak adil. Aku percaya sama ayah. Apapun yang ayah putuskan, aku ikut. Tapi kalau Ibu Munah masih bisa berubah,
Aku juga masih mau kasih dia kesempatan. Terima kasih Lilis, kamu anak yang luar biasa. Tapi ayah juga nggak akan tinggal diam. Ayah tidak mau mengulang kesalahan itu lagi di rumah ini. Daya, hati saya masih kepikiran mulu sama si Lilis. Kasian banget dah itu anak, masih sekolah tapi digituin sama ibu barunya. Iya, saya juga udah dengar dari beberapa warga, tapi belum dapat laporan langsung dari Mas Dadang. Lihat Lilis keliling kampung jualan opak, panas-panasan. Halah, paling juga Lilis itu manja. Anak zaman sekarang begitu, dikit-dikit ngadu. Belum tentu juga sih Munah seburuk yang dibilang. Rodia, lu jangan asal nuduh napa. Kalau gua sih dengar sendiri, dia marahin si Lilis sampai teriak-teriak tuh. Lagian, siapa suruh si Dadang buru-buru kawin lagi? Baru juga 3 bulan istrinya meninggal. Udah, jangan saling menyalahkan. Yang penting sekarang kita pikirkan gimana bantu Lilis. Kalau dia butuh tempat cerita, kita harus buka pintu. Betul itu Pak Rete. Udin siap bantu. Kalau sampai kejadian kekerasan lagi, Udin gak segan-segan bakal lapor ke polisi. Saya juga siap Pak RT. Anak itu pinter, sopan. Sayang banget kalau mentalnya rusak cuman gara-gara perlakuan ibu tirinya yang gak punya hati. Ya udahlah kalau gitu. Tapi nanti cerita-cerita lagi ya. Gua penasaran juga tuh endingnya bagaimana. Rodia, Ratu Julid, Ratu Kepo, bener-bener lu ya, Ro. Kalau Udin sama Nur hubungannya baik kok, Pok Yati. Jadi, boleh kan Nur jadi miliknya Udin? Hahaha. Dasar hansip genit, cari-cari kesempatan aja lu ya.